Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zaidan Ahmad Atorik dengan NIM 230018222. Jadi di video kali ini saya ingin mempresentasikan hasil pengerjaan responsi saya, di mana deep learning ini tugasnya suruh mengisi codingan yang rumpang dan melakukan beberapa percobaan untuk mencapai hasil terbaik. Jadi tanpa berlama-lama, di sini langsung ke hyperparameter. Di sini saya isi 6 layers 2. Artinya nanti itu model bakalan punya 2 layer encoder dan 2 layer decoder. Saya menggunakan 2 layer karena cukup ringan untuk proses pelatihan. Kemudian ada demodel 128, merupakan ukuran embedding atau representasi setiap token. Lanjut itu ada 6 hash 8 transformer menggunakan multi head attention sebanyak 8 head agar model dapat memperhatikan informasi dari berbagai sudut. Kemudian lanjut ada sec length sama dengan 50 dan DFF sama dengan 512 jumlah neuron pada feed forward network. Lanjut dropout rate-nya 0,1 untuk mengurangi overfitting. Nah, setelah hyperparameter itu ada lagi itu yang rumpang, itu ada di bagian class transformer yang bagian self encoder. Bentar. Nah, ada di bagian ini. Nah, di sini itu saya menggunakan encoder 6 layer sama dengan 6 layer demodel. Kita panggil semua yang tadi kita isikan. Lanjut, di bagian ini itu membuat encoder yang bertugas mengubah kalimat input menjadi representasi fitur. Kemudian itu ada decoder. Ini juga sama ngisinya kayak yang atas. Bedanya ini input, ini target. Ini maksimumnya sama semua. Kalau di sini itu decoder bakalan menerima output dari encoder, kemudian menghasilkan kalimat hasil koreksi. Setelah itu lanjut ada lagi di sini transformer. Ini tuh sebenarnya ngisi sama kayak yang atas. Cuma di sini itu bedanya ada di sini. Input vocab size pakai vocab size yang sebelumnya udah diisi yang 12.000 kalau nggak salah. Kemudian target vocab size juga sama, vocab size juga yang tadi 12.000. Kemudian di sini PE inputnya itu isi pakai encoder max length. PE targetnya decoder max length, dropoutnya 0,1 masih sama aja. Kemudian di sini itu ada membuat model yang optimizer. Ini membuat model ini transformer. Kemudian ada optimizernya. Sebentar. Optimizer. Oh ya, sebelum optimizer itu di sini juga langsung ke percobaan pertama. Ini ngisinya sama aja karena masih percobaan pertama, kita ngisi yang sama aja. Sini ada 6 layer 2, ada model 128, 6 head 8, DFF 512. Input vocab size, target vocab size, PE input sama PE target, dropout rate-nya 0,1. Nah, lanjut ke mana nih? Yang kosong lagi kalau nggak salah itu tadi ada di optimizer. Nah, di optimizer ini saya pakai yang 1E4 dulu karena masih percobaan pertama. Nah, optimizer Adam ini nanti bakalan digunakan untuk memperbarui bobot model selama proses training. Kemudian ya udah sih, sama lanjut trainingnya. Trainingnya itu saya di sini sebentar. Saya di sini itu menggunakan epoch-nya itu 10 karena masih percobaan awal. Jadi saya pakai yang rendah dulu. Dan di sini evaluasi itu kalau nggak salah hasilnya, nah ini tes lossnya itu 6,04, tes akurasinya itu 0,14, dan hasilnya itu ya nggak ada keluar apa-apa prediksinya karena emang ininya tuh jelek banget, cuman 0,1 ya, 10%. Ini prediksinya, inputnya itu she go to school every day, prediksinya cuma titik doang.
karena emang ya mungkin karena itunya jelek. Kemudian lanjut di percobaan kedua. Kemudian di sini ada percobaan kedua. Di sini saya define lagi itu vocab size-nya saya coba pakai 5000. Vocabulary-nya saya kurangin dari 12.000 jadi 5.000 itu agar model hanya mempelajari kata-kata yang paling sering muncul dengan vocabulary yang lebih kecil. Jumlah parameter berkurang sehingga proses training lebih efisien dan model lebih mudah belajar. Nih, lanjut di sini itu saya menggunakan 6 layernya itu 4 agar model memiliki kemampuan lebih dalam memahami hubungan antar kata dan konteks kalimat. Kemudian di model 256 agar setiap kata memiliki representasi fitur yang lebih kaya dibandingkan percobaan pertama. Kemudian ada 6 hash-nya itu 8, masih sama karena udah cukup baik untuk menangkap hubungan antar kata. Lanjut DFF saya gunakan 1024 agar kapasitas model meningkat sehingga mampu mempelajari pola bahasa yang lebih kompleks. Kemudian dropout rate-nya saya pakai 0.2 untuk mengurangi risiko overfitting karena model menjadi lebih besar dibanding percobaan pertama. Nah, setelah yang model transformer itu saya langsung ke yang learning rate. Nah, di sini itu bedanya saya masih pakai optimizer Adam. Nah, learning rate-nya itu saya pakai 5 min 5 diperkecil lah jadi 0,0005 agar proses pembaruan bobot lebih stabil dan tidak terlalu besar sehingga training menjadi lebih halus. Nah, di sini tuh yang beda itu ada beta 1, beta 2 sama epsilon. Nah, beta 1 ini 0,9 saya menggunakan nilai standar Adam 0,9 karena parameter ini bakalan mengatur rata-rata momentum gradient. Lanjut beta 2 itu sama aja kayak beta pertama, cuman di sini saya pakai 0,98 agar optimizer lebih stabil saat melatih transformer. Kemudian epsilon ditambahkan untuk mencegah pembagian dengan 0 saat proses optimisasi sehingga training menjadi lebih stabil. Nah, lanjut di sini ada hasilnya itu akurasinya 0,000 lebih turun sih ini. Ya lebih turun dari dari akurasi percobaan pertama. Nah, mana tadi? Nah, hasilnya itu cuman hasilnya walaupun ini lebih turun, hasilnya tuh lebih baik karena saya menggunakan EPOS 20 ya, mungkin karena itu hasilnya di situ lebih baik dengan prediksi. Tes akurasinya ini naik nih. Tes akurasinya naik jadi 0,2. Makanya hasil prediksinya itu lebih naik, lebih baik. Yaitu inputnya kan tadi si go to school everyday. Nah, tadi kan itu prediksinya itu cuma titik. Nah, sekarang ada kalimatnya. Ada kalimatnya it is to be it is to be Nah, ini tuh ya masih jelek sih karena dia belum tahu apa sih yang bakalan keluar dari inputnya itu loh. Kemudian lanjut di percobaan ketiga. Nah, di sini itu saya pakai vocab size-nya itu 8000. Kenapa saya pakai 8000? Ya karena biar meningkat aja sih, supaya model bisa mengenali lebih banyak variasi kata yang terdapat pada dataset sehingga peluang menghasilkan prediksi yang lebih lengkap dan menjadi lebih besar. Kemudian di sini 6 layers-nya saya tetap menggunakan 4, di modelnya tetap menggunakan 256, 6 head-nya juga tetap, DFF-nya juga tetap. Ya semuanya tetap lah kecuali dropout rate-nya itu saya turunin lagi dari 0,2 menjadi 0,1. Kemudian di sini itu ada optimizer-nya. Nah, di sini itu learning rate-nya itu
nggak ada yang diubah semua, karena tadi itu cuman ya udah muncul kata-katanya lah, cuman beda ini doang, apa maknanya doang. Kemudian itu, nah di sini tuh AirPods-nya itu saya tambahin lagi jadi 100 biar lebih bekerja maksimal, dan terbukti akurasinya mulai meningkat sampai ke titik 0,7. Nah, di sini kan. Habis itu langsung di sini itu hasil evaluasinya dapat akurasi naik lumayan lah. Jadi tadi kan 0,2 terus jadi dari 0,2 jadi 0,4 atau 40%. Kemudian di sini hasilnya, nah di sini lebih baik lah ya. Kalau tadi kan si go to school every day jadi I go apa itulah it to be lah. Nah di sini lumayan si go to school. Sebenarnya saya juga udah nyobain yang 500 sampai berapa? Ya 300, 500 saya coba. Cuman bedanya itu di bagian si go to school-nya itu cuman tambah tanda tanya sama seru doang. Nah terus saya cobain optimizernya diubah. Nah itu malah nanti prediksinya malah jelek gitu kan. Ini kan masih mending ya si go to school, beda cuman everyday. Kalau yang saya ubah optimizernya itu nanti jadi si go to school with them, jadi hasilnya gitu prediksinya, jadi kan jadi jelek kan, jadi rusak gitulah. Harusnya si go to school everyday itu doang, jadi si go to school with them, jadi kayak ngaco gitu. Dan ini ada kesimpulannya, ini percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3. Informasinya ya pokoknya jumlah EPOS itu mempengaruhi kualitas prediksi, ukuran vocabulary, membutuhkan data, transform mampu mempelajari pola kalimat. Nah mungkin itu aja dari kelanjutan video ini ya. Ke video yang tadi mohon maaf bila ada kesalah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.